Dan kemudian dengan cara itu materi yang disampaikan akan masuk. Setahu saya itu yang dilakukan sama Gus Miftah. Ya, itu yang dilakukan. Maka kita harus jujur sekarang. Tidak cukup Gus Miftah yang diserang habis-habisan oleh orang yang satu memang niat dari awalnya. Ya. Yang kedua orang-orang yang tidak pernah berpikir kemudian ikut-ikutan marah. Kamu nggak tahu urusannya. Cari siapa pengedit video pertama, cari siapa pengedit dan pemberi narasinya, telusuri sampai ketemu siapa yang memesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa kembali para pemirsa pada Suka TV di mana saja Anda berada. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita ingin meminta pandangan dari guru kita Kiai Haji Raden Syarif Rahmat tentang polemik yang sedang hangat-hangat terjadi di masyarakat, yaitu tentang persoalan salah seorang dai sekaligus yang menjabat sebagai utusan presiden di bidang kerukunan umat beragama. Dia telah mengeluarkan statement atau kata-kata yang kurang pantas di publik. Bersama ini telah hadir guru kita, ya Haji Syarif Rahmat. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Kiai senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin, amin. Mohon izin Pak Kiai, kami ingin meminta pandangan soal kejadian yang baru-baru ini, bahkan sampai sekarang masih hangat dibicarakan tentang kasus seorang dai yang juga menjabat sebagai utusan kerukunan umat beragama, yang di dalam satu acara ini telah katakanlah berbicara kurang pantas kepada salah seorang pedagang kaki lima lah gitu. Sampai ya ada yang mencaci maki meskipun sudah ada permintaan maaf sebetulnya. Ini bagaimana menurut Pak Kiai kejadian seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama bahwa saya tidak ingin berbicara tentang sesuatu yang saya sendiri tidak tahu kepastiannya seperti apa. Namun paling tidak secara normatif ada beberapa pemikiran saya yang mungkin ada yang sama, ada yang tidak sama gitu, Ustaz. Saya ingat bahwa sekitar 20 tahun yang lalu di Bandung ada anak-anak muda yang sedang camping, semacam anak-anak mapala kalau sekarang. Ya. Sambil jalan, sambil bernyanyi-nyanyi. Nah, salah seorang di antara mereka melemparkan satu puntung rokok. Kan biasa saja itu. Ya. Tetapi mereka lupa bahwa saat itu sedang musim kemarau panjang. Dan mereka sedang menikmati angin segar yang bertiup. Bagi anak-anak yang jalan-jalan itu angin segar sebuah kenikmatan. Tapi bagi puntung rokok tadi, itu adalah sebuah pemicu untuk terus apinya hidup. Dan dalam sekejap, tentu di luar niatan anak-anak ini, 30 hektar hutan terbakar. Siapa yang akan menyalahkan? Karena si pemuda itu sama sekali melemparkan puntung rokok, ya seperti biasa umumnya orang, dan memang tiap hari juga di situ ada yang melemparkan puntung rokok, sudah biasa, tidak ada kejadian apa-apa. Nah, cuma apesnya si pemuda ini lupa bahwa ini musim kering,
bahwa ini anginnya kencang. Oh. Nah, musim kering yang dikipas-kipasi oleh angin itu akan menyebabkan rumput-rumput sekitarnya ikut tersinggung gitu. Kalau hari-hari biasa nggak ada masalah. Maksud saya begini, saya ingat sebuah hadis di dalam kitab Musnadul Firdaus itu. Meskipun hadis ini dianggap dhaif, bahkan oleh Al-Albani disebut maudhu di dalam Faidul Qadir dijelaskan oleh ini syarahnya kecil Al-Manawi. Nah, Al-Albani menganggap hadis ini maudhu, tapi saya tidak akan membicarakan bahwa itu hadis atau bukan hadis. Yang penting ada sebuah text statement yang menurut saya meskipun hadisnya itu maudhu, member-membernya itu hadis Nabi. Saya ingat zaman masih sanawiyah dulu. Rahimallahu man hafidha lisanahu wa arafa zamanahu wastaqamat tariqatuhu. Ini sangat menghunjam di hati saya. Allah akan sayang kepada orang yang punya 3. 1, hafidha lisanahu, menjaga lidahnya. Yang kedua, arafa zamanahu, tahu di zaman apa dia berada, punya posisi apa dia di zaman itu. Dan yang ketiga, wastaqamat tariqatuhu, lurus jalan hidupnya. Ini menjadi pelajaran buat kita semua. Yang pertama tuh jaga lisan. Jaga lisan. Tidak semua yang kita anggap benar itu bisa saja dianggap sebuah kebenaran juga oleh orang lain, maka kita butuh, istilah orang Sunda, nganjang kapageto lah. Sesal dulu pendapatan, setelah kemudian tidak berguna. Nah, yang kedua, wa'arafa zamanahu, dia atau saya detik ini sebagai apa, berada di mana, punya kapasitas apa. Ini juga penting. Bisa beradaptasi lah gitu ya. Nah, jadi apa yang kamu katakan di pos ronda dalam nuansa kekeluargaan sesama Pak Ronda akan berbeda dengan apa yang kamu katakan di depan orang banyak. Yang di sana ada medsos. Yang di sana ada orang-orang yang memang sedang mencari kekurangan dan kelemahan kita. Yang di sana ada orang-orang yang tidak senang kepada kita dan tidak menginginkan kebaikan kita. Itu penting. Nah, saya sebenarnya termasuk orang yang kecewa dengan tokoh tadi. Ya. Karena dari sekian banyak, sekian ratus kiai yang saya WA, satu-satunya yang tidak balas orang itu. Dan memang kemudian ya sudah, kalau memang tidak mau komunikasi ya kita hapus saja nomor itu. Tapi kita tidak boleh kemudian menilai orang itu dari sekedar kekecewaan pribadi, itu kan subjektif. Ya. Kita harus objektif. Kita harus apa adanya. Sebesar apapun engkau kecewa dengan orang, kamu tidak boleh curang. Ya. Sedalam apapun luka hatimu yang ia timbulkan, tidak boleh sekali-kali kamu munculkan. Kan itu yang penting. Ya. Nah, kita harus objektif di sini. Kalau tadi ketika anak-anak muda melemparkan puntung rokok kemudian kebakaran besar, itu karena memang musim kering. Nah, ini musim sejak tahun 2019 ini musim kering negeri ini. Musim hati manusia kering, kerontang. Karena
lamanya hujan kedamaian tidak diturunkan. Hampir semua penceramah dai itu tidak ada yang mengirimkan air hujan kesejukan. Yang terkenal maksud saya. Kalau yang kecil-kecil tukang ngaji kayak saya mungkin masih sedikit-sedikit ngajarin. Tapi umumnya kita itu menebarkan angin panas, memberikan suasana panas yang membuat hati manusia pada umumnya kering. Itu kemarau akibat dari cukup lamanya masa politik ya, tahun-tahun politik nih. Ya. Ini kalau istilah hadis Nabi mungkin masuk dalam kategori sanawatul khadda'at, tahun-tahun penuh tipu daya. Orang sesungguhnya berbicara, dan yang berbicara itu memang bukan yang seharusnya bicara. Nah, semestinya kita harus melihat ini. Di suasana ini bicara apapun pasti yang dicari adalah jeleknya. Karena suasananya. Orang tidak merasa terhibur dengan kebaikan. Tapi orang akan cepat menyala dengan sesuatu yang dianggapnya mancing emosinya. Karena orang sedang jualan emosi. Yang kedua, pengaruh dari keragaman politik ini kemudian masuk ke dalam implikasi dai kita tadi itu. Beliau termasuk dalam jaringan orang yang bisa dikatakan salah satu kesebelasan di antara kesebelasan yang sedang bertanding. Perang ini, namanya perang itu pasti yang dicari adalah kelemahannya. Bisa dia dibunuh dengan pedang langsung, bisa dia dijerat dengan tambang, bisa juga dengan ranjau. Maka ketika kamu turun di medan perang, waspada, pasti ada ranjau. Pasti ada ranjau. Hanya dua pilihan, kamunya sakti atau berhati-hati. Nah ini menurut saya penting ya, ambil pelajaran buat kita semuanya. Ketika engkau sudah naik kelas, maka di kelas itu kamu tidak bebas bernyanyi-nyanyi seperti di TK loh. Ini sudah bukan TK lagi. Dia sudah berada di kelas yang S3, mosok masih juga bernyanyi-nyanyi di situ. Di situ serius, sudah penelitian, tidak lagi bercanda. Yang kau urus bukan cuma makanan dan minuman, bukan cuma tas dan gelas, tapi yang kau urus adalah penelitianmu terhadap materi yang sedang kau kaji dan akan kau ambil kesimpulan untuk apa yang kau sikapi itu. Baik ya, tapi kan begini, ada di satu statement yang secara umum kita kenal bahwa intermezzo dalam ceramah itu kan biasa. Intermezzo dalam ceramah itu biasa, karena dalam satu hadis juga kan dikemukakan ulhuwal abu fa ini akrohu ayura fi dinikum ghilzah kan gitu. Jadi berguraulah sedikit gitu. Apakah kemudian gurauan yang dilontarkan oleh si dai tadi gitu, itu gurauan yang memang wajar, ataukah yang seperti Pak Kiai tadi ungkap karena zamannya sedang musim kemarau gitu, kemudian tidak seharusnya dikeluarkan statement seperti itu. Bagaimana Kiai menyikapi? Nah itu saya bilang tadi, seorang dai itu punya yang profesional ya, punya jurus-jurus yang bagaimana membuat para pendengar itu betah, tidak ngantuk, dan kemudian dengan cara itu materi yang disampaikan akan masuk. Setahu saya itu yang dilakukan sama Gus Miftah. Ya. Itu yang dilakukan. Tidak ada yang salah dalam masalah ini. Statement yang disampaikan itu adalah sebuah upaya bagaimana supaya jamaahnya itu bergembira, dan faktanya di videonya juga kiai-kiai sekitar juga tertawa sama, terhibur kan. Artinya bahwa materi itu adalah materi penghiburan di dalam penyampaian materi pengajian. Bukan dalam rangka merendahkan orang. Itu loh. Tapi masalahnya bukan itu. Gus Miftah tidak sedang berbicara dengan tukang minuman. Si tukang minuman sudah biasa, dia juga ikut senyum, ikut tertawa, seneng kok. Betul. Semuanya ketawa. Betul. Tetapi kemudian ini dipotret, direkam dan diberi narasi oleh angin tadi itu. Di tengah suasana memang ada bagian-bagian hutan Indonesia yang sekarang sedang kekeringan. Saya kira masih ada lah, pohon-pohon yang hijau masih ada lah. Tapi yang kekeringan itu siapa sih? Ya karena misalnya kalah gitu kan. Dalam kontestasi, atau tidak kebagian jatah, atau saingan. Dia hijau kok aku kering gitu. Nah yang kering itu kan gampang banget terbakar.
Maka saya pikir begini, kita harus adil. Yang diinginkan oleh orang itu ada kejatuhan. Tapi saya punya pikiran lebih jauh. Sejak pemerintahan Jokowi, itu yang namanya fitnah, hinaan, cacian, dan keinginan untuk membuat sebuah negara dalam bentuk lain itu begitu kuat. NKRI itu mereka sudah tidak suka. Atau ada yang suka tapi personnya tidak suka. Ya. Jangan lupa ya. Maka ketika Prabowo naik pun cacian itu berlangsung, cuma tidak berani karena apa? Beda Prabowo dengan Jokowi dong. Ya. Kalau coba caci maki Prabowo-nya, sikat habis. Dia seorang satria, dia seorang jenderal yang tidak pernah ragu-ragu melakukan tindakan sekeras apapun demi tanggung jawabnya. Maka ketika akan meruntuhkan rumah itu kan, pengembang itu tidak langsung meruntuhkan rumahnya kan, tapi tanah sampingnya dikeruk dulu. Ya. Kan sering kita melihat ada pengembang yang ingin membeli satu rumah tapi nggak dijual-jual, namanya tanah warisan, rumah warisan keluarga. Dia maksa tidak boleh akan melanggar hukum. Maka cara paling efektif adalah tanah-tanah sekitarnya dikeruk. Dia beli, dia keruk sehingga rumah itu di atas. Di bawahnya seperti jurang. Nanti lama-lama kan hujan miring-miring roboh juga. Seperti itulah pemerintahan Prabowo hari ini. Saya tidak memihak siapapun, tapi negeri ini harus diselamatkan. Para kiai harus bicara. Sekarang mereka tidak akan berani ke Prabowo, tidak berani. Maka dicari pinggir-pinggirnya itu. Ya. Yang kira-kira kalau ini diambil kemudian sayapnya jadi tidak terbang tinggi. Ya kan? Yang kemudian apabila ini sudah ketempel, nah si burung garuda ini akan sibuk dengan gatal-gatal yang nempel di tubuhnya sehingga tidak bisa terbang tinggi. Nah ketika ini sudah miring-miring rubuh, maka otomatis yang puncak rumahnya itu istananya juga akan rubuh. Maka kita harus jujur sekarang. Tidak cukup Gus Miftah yang diserang habis-habisan oleh orang yang satu memang niat dari awalnya. Ya. Yang kedua orang-orang yang tidak pernah berpikir kemudian ikut-ikutan marah. Kamu nggak tahu urusannya. Cari siapa pembuat pengedit video pertama. Cari siapa pengedit dan pemberi narasinya. Telusuri sampai ketemu siapa yang memesannya. Ini kalau kita mau adil toh, tidak boleh kita berseberangan. Benar bahwa Gus Miftah itu melakukan kesalahan jika difahami dalam konteks umum. Ya. Tapi di konteks itu siapa yang merasa tersinggung? Tidak ada. Dan kepada pedagang es teh ya? Iya, es teh. Jaga hatimu. Jika pada waktu ceramah Gus Miftah Anda tidak tersinggung dan Anda juga senang, maka hari ini Anda jangan merubah pernyataan Anda. Seolah-olah Anda dizalimi, nanti akan kembali ke Anda juga. Jangan main-main. Allah tidak pernah tidur. Gusti ora sare. Bahwa sekarang panjenengan menikmati dapat hadiah dari orang untuk umroh. Kita juga boleh tanya dong, orang yang umroh itu sebetulnya di posisi mana? Orang yang memberikan hadiah umroh itu, tentu saya baik sangka itu kebaikan, karena tersentuh hatinya. Tapi ada sisi lain, mungkinkah Anda juga akan berikan hadiah umroh kepada orang yang berbeda haluan? Dalam pengertian, ketika orang itu dizolimi atau disakiti oleh orang yang sebetulnya teman Anda sendiri, atau oleh orang yang teman Anda yang menyakitinya, apa juga hal yang sama juga akan diberikan. Ini kan juga jadi pertanyaan. Karena kita sudah dipilah-pilah hari ini kan, bangsa ini, anak-anak bangsa ini sudah dipilah-pilah. Jadi saya berharap pemerintah Prabowo waspada di sini. Jangan melihat dari mikronya, makronya. Jangan melihat dari juz'iyatnya, tapi kuliahnya. Masya Allah. Ini ada senario besar
Ya ingin membuat sebuah suasana damai menjadi tidak karu-karuan. Alisas subuh biqarib. Subuh kan baru tadi. Sekarang belum terlalu siang kok. Jadi saya berharap ini adil. Yang mereka inginkan Gus Miftah mengundurkan diri. Yang ini juga nanti yang lain juga akan diperlakukan sama. Lihat aja nanti. Semua bulu-bulu yang menempel di burung Garuda itu akan dipreteli satu persatu. Oleh orang yang memang tidak menginginkan Garuda ini terbang tinggi. Karena dia sedang merawat misalnya burung unta. Sebab kalau terbang tinggi, burung Garuda ini, burung unta bisa dimakan. Tapi kalau sama-sama lari di daratan, dia lebih besar. Gitu loh. Atau ada penjual sapi. Sapi akan lebih berharga dan mahal harganya karena gede dagingnya. Tapi kalau burung Garuda lebih mahal karena bisa terbang tinggi. Kalau sayapnya dipreteli, gak ada harganya. Maka waspadalah dengan para pedagang-pedagang tadi. Ini pasar politik masih ramai kok. Ya. Ada kaitannya dengan satu hadis Rasulullah. Al-hubbu yutawaratsu wal bughdu yutawaratsu. Jadi rasa cinta itu akan terus diwariskan, begitupun kebencian. Apakah ini ada kaitannya dengan hadis Rasulullah itu? Ya. Masya. Lantas ada juga saya baca di satu berita di medsos, sampai-sampai ada apa namanya statement itu, ada sebaiknya ada sertifikasi dai. Kalau itu hal lain lah. Kalau itu artinya sampai sejauh itu, Kiai. Kalau ini tidak berhubungan dengan ini ya. Yang muncul sekarang adalah Prabowo harus memecat Gus Miftah. Betul. Gus Miftah mengundurkan diri, ya kan? Ya. Nah, itu yang ditunggu sebetulnya. Kalau kemarin itu kan cara aja, kan ada istilah orang dulu kan tujuan menghalalkan cara. Kalau sudah punya tujuan, cara mah bisa dicari dong. Ya. Apa tidak waspada di situ? Apakah peristiwa itu tidak terlebih dahulu klarifikasi masalahnya apa? Kalau benar bahwa si penceramah tadi melakukan kesalahan dan dirasakan sakit oleh si korban pembicaraannya, dan itu mustahil karena hadirin juga tertawa semua, gembira semua. Anggaplah benar bahwa apa yang beliau sampaikan itu menyakiti. Apa hanya satu penyelesaiannya? Mengundurkan diri. Ini negara jangan main-main pasang copot. Kendaraan sudah berjalan. Ketika kendaraan berjalan, sudah di tengah hutan, pretel satu bannya, apa gampang cari gantinya? Apa spare partnya ada di situ? Atau jangan-jangan ada sendiri yang sudah menyiapkan spare partnya ya? Iya. Masya Allah. Jadi saya ingin berpikirlah tentang keindonesiaan. Coba sekarang kumpulkan orang-orang yang bikin statement, tanya satu persatu, kamu ngomentari A, B, C, D, kamu sudah tahu belum masalahnya? Ya. Kalau belum tahu masalahnya, kan kamu tahu. Fatabayanu. Ya. Apa sulitnya seorang ulama besar misalnya? Orang pengurus PBNU, MUI pusat. Apa sih sulitnya ketemu dengan dia? Yang sulit kan mungkin saya. WA aja nggak dibalas. Gitu kan? Bahkan setelah peristiwa itu ya saya mendapat kiriman caption itu, wah seorang dai, seorang ini tidak layak gitu. Padahal saya yakin yang saya dapat kiriman itu dari kawan saya juga yang dia tidak tahu persoalan gitu. Nah, iya. Itu kan jadi banyak seperti itu ya. Namun yang saya ingin mendapatkan juga pencerahan kayaknya. Jadi batas-batas kita guyon dalam ceramah itu, dalam bicara di publik itu seperti apa ya? Setiap lapangan olahraga itu ada batasnya. Tenis meja cuma sekian. Yang disebut out itu kalau dia tidak kena meja. Ya. Sepak bola juga ada garisnya. Ya. Walaupun masih ada sisa lapangannya luas, itu jatah penonton.
Jika bola sudah berada di luar garis itu, out ya namanya. Ya. Yang tahu batasnya apa adalah orang yang sedang berada di situ. Karena suasana pengajian, suasana kajian atau lainnya, itu kan berbeda-beda satu suasana dengan yang lainnya. Satu tempat yang lain beda. Di sini orangnya cenderung serius. Di sini yang ngajinya adalah ini. Ya, biqadri uqulihim. Ya. Nah, di tengah pengajian disampaikan Guru Miftah itu orang yang sangat begitu akrab, begitu cair, begitu enak lah ya kan. Maka bahasa-bahasa goblok itu biasa. Apa ketika ada pelawak yang sedang bego lo, bablok lo, itu pelawak itu dikatakan salah karena dia menggoblok-goblokkan temannya? Oh tidak. Tidak dong. Tidak. Dan jangan lupa, Gus Miftah itu sejarahnya beliau termasuk orang yang merawat juga orang-orang yang memiliki cara bergaul seperti itu. Ya. Dan umat sudah tahu itu. Ya. Umat sudah siap. Ada yang tidak siap, yaitu mereka-mereka yang menginginkan kejatuhannya. Tidak siapnya bukan tidak siap mendengarkan ceramahnya. Ya. Tidak rela, tidak siap melihat orang itu naik. Ya. Barangkali begini, kalau boleh saya ambil kesimpulan singkat gitu ya. Jadi kalau posisi Gus Miftah murni seorang dai gitu, barangkali tidak sebesar ini masalahnya. Karena kebetulan beliau juga sebagai utusan khusus ya. Barangkali ini jadi soal yang lain gitu ya. Tidaklah. Ya memang wa'arafa zamanahu tadi. Tahu di zaman ini kapasitas kita sebagai apa. Tetapi kalau kita melihatnya normal tidak akan terjadi kegaduhan seperti ini. Ya ada orang-orang yang memang sedang menunggu. Kok sempet-sempetnya orang datang di pengajian kalau tidak punya niat? Ayo. Orang yang bikin video, yang bikin narasi, kok sempet-sempetnya datang di pengajian itu? Atau kok sempet-sempetnya dia pesen sama temannya, nanti kalau ceramah itu tolong ya. Coba pikirkan itu. Kalau nggak punya rencana gimana? Ya memang begini guys. Ya saya sedikit punya pengalaman di video syuting, video editing gitu. Misalnya ada seorang penceramah nih punya statement begini, karena saya nggak ada niat yang tidak baik, ya saya biasa aja gitu. Iya. Nggak perlu saya syuting kemudian saya potong, saya kasih narasi. Menurut saya itu memang tidak perlu. Iya. Nah sekarang gini, si pembuat video, penyebar video ini yang kemudian menimbulkan kegaduhan, tukang gorengan tadi, kok sempet-sempetnya gitu loh. Iya. Datang di tempat itu. Apa tidak ada hiburan lain? Apa kamu sudah cukup ibadah? Aku mencari-cari kelemahan, kesalahan orang. Oh iya, dia memang belanja ke pasar cari pisang buat digoreng. Iya. Kan ada aja kan. Saya tidak yakin mereka datang ke pasar itu iseng. Pasti punya rencana. Dia disuruh oleh satu warung. Itu aja. Namun yang saya menjadi miris begini, ya. Kalau penjelasannya seperti ini kan, insya Allah umat tercerahkan. Cuman yang sering kita saksikan sendiri itu rata-rata menyerang gitu. Padahal kan mereka ya, saya tahu ya, yakin betul tidak tahu kejadian yang sebenarnya, yang seutuhnya gitu. Padahal saya yakin para penceramah itu mengetahui hadis tentang wala tahassasu wala tajassasu kan begitu gitu. Tapi kenapa ini kok nggak menjadi nggak menjadi pegangan gitu ya? Wong dia dirugikan juga tidak. Iya betul. Tukang teh manisnya juga tidak dirugikan. Terbukti dia tidak melapor ke polisi. Betul. Atau tidak mengadu kepada siapapun. Lah ujuk-ujuk orang lagi tenang-tenang, dirubah hatinya. Sampai pada akhirnya tukang minuman juga kan ikut-ikutan juga. Oh iya juga saya dihina. Aslinya kan tidak. Tidak, aslinya tidak. Aslinya tidak. Dan ini kalau tidak kembalikan hatimu kepada yang pertama, Anda akan punya sesuatu. Karena kan begini, ya, orang sedang misalnya dalam keadaan masalah, sebetulnya dia tidak tersinggung, tapi kemudian di wawancara atau apa narasinya itu, apakah Bapak juga sakit hati? Lama-lama kan juga dipancing terus. Dipancing, ya. Iya saya sakit hati kan begitu. Yang nggak bisa dipancing kan kita, sebab kita bukan ikan. Saya tidak mau dipancing oleh suasana, saya tidak mau dipancing oleh siapapun juga. Cobalah bertanya pada Allah. Jangan melihat titik, lihat ruangan ini. Tapi ingat, dari satu titik yang salah pasang itu bisa saja ambruk sebuah kendaraan karena salah pasang baut. Berpikirkah kita tentang kendaraan Indonesia yang besar ini?
Awak kapalnya mulai dipreteli sekarang. Apa dikira bukan nakodanya yang diincar? Nakodanya. Sebab mereka ingin ambil kapal kita. Ya, ya. Tunjukkan ke saya 1 hari saja negeri ini berhenti caci maki terhadap pemimpin. 1 jam saja. Gak pernah berhenti. Saya ingatkan Anda sampai kapan seperti itu. Sedikit demi sedikit masyarakat akan sadar bahwa Anda sebenarnya bukan pejuang kok di sini. Omong kosong lah. Kalau Anda bicara kemiskinan, memang Anda miskin? Memang Anda pernah ketemu orang miskin? Tidak juga kan? Apa ruginya sih orang ceramah seperti itu? Saya nggak merasa dirugikan. Kita tidak pernah merasa tersinggung dengan itu. Tersinggung itu kalau tahu masalahnya. Ketika, tapi nyakiti rakyat. Rakyat yang mana yang tidak kamu sakiti, tapi kamu pura-pura membela mereka. Dengan menghambat kinerja pemerintah, Anda sedang menyakiti ratusan juta rakyat Indonesia. Kan semut di seberang lautan begitu jelas kelihatan. Tapi gajah di pelupuk matamu itu loh. Kapan ada 1 hari saja di negeri ini orang berhenti mencaci maki pemimpin? Ya, sekarang mereka tidak terang-terangan mencaci maki Prabowo, tapi mencaci maki lewat wapresnya. Ya. Tapi mencaci maki lewat menterinya, tapi mencaci maki lewat tim yang bekerja dengan dia. Tapi mencaci maki orang-orang yang bergabung dengan dia. Targetnya sama saja. Sama saja, menggulingkan kekuasaan yang sah. Tapi dengan cara tadi itu, mengeruk pinggiran rumahnya dulu. Masya Allah. Rakyat sudah mulai dewasa. Jadi tolong rakyat yang menyaksikan ini, saya tidak membela siapapun. Tidak sama sekali. Tapi mari kita jangan kehilangan akal sehat. Dan mari kita tetap berdiri sendiri, tidak terpengaruh oleh siapapun juga. Karena tidak semua orang bicara pada kita berniat baik untuk kita. Masya Allah, Masya Allah. Baik. Ya, para pemirsa pada Suka TV, demikian jelas paparan yang disampaikan oleh Kiai Haji Syarif Rahmat. Mudah-mudahan kita sebagai warga negara yang baik tetap bisa berpikir jernih dalam kondisi apapun. Tapi ada satu hal yang saya lupakan. Bagaimana ya? Gus dan para kiai semuanya juga. Mungkin kita pernah melakukan kesalahan di satu masa dulu. Melukai perasaan orang dulu-dulu. Tapi kita harus membayarnya di saat sekarang sedang nyaman-nyamannya. Tidak bayar kontan. Jadi mari kita sadari bersama. Bisa jadi ada hal-hal lama yang menyakiti saudaramu, yang melukai saudaramu, baik sengaja atau tidak sengaja. Nah, Allah kemudian menuntut bayarannya itu pada saat-saat kita sedang berbahagia. Tidak langsung. Ditunda dulu. Artinya apa? Yang kita petik hari ini bisa jadi itu tanaman sekian tahun yang lalu. Kan tanaman juga ada yang dipetik usia seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun. Ini mungkin salah satu buah dari tanaman kita yang sudah kita tanam sejak 10 tahun. Jadi mari kita nikmati saja kita yang menanamnya. Masya Allah. Man yazur ayahsudi. Ya. Masya Allah. Baik, pemirsa pada Suka TV, di mana saja kita berada, mudah-mudahan apa yang menjadi kajian kita, obrolan singkatlah pada sore hari ini, bisa mencerahkan kita semua dan jangan terbawa oleh statement-statement negatif kalau kita belum tahu jelas permasalahannya. Tetap berpikir positif, tetap jaga kesatuan NKRI. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.